Wahya utawi al-ahsalu al-masnunah iku kasiratun akeh. Minha iku setengah saking kasirah. Al-awwalu utawi kang pertama iku guslul jumu'ati adus Jumat utawi adus dina Jumat. Wahwa utawi guslul jumu'ah iku afdhaluha luwe utamane ikilah al-ahsal al-masnunah. Li'annahu krana sak temene guslul jumu'ah kila den ucapake apa biwujubihi kelawan wajibe guslul jumu'ah. Wa yadkhulu lan manjing apa waktuhu wektune guslul jumu'ah iku bitulu'il fajri kelawan mletake fajar. Wa yakhruju lan metu apa waktuhu wektune ikilah guslul jumu'ah bil ya'si kelawan sedidik min khuduril bil ya'si kelawan wektu sedidik min khuduril jumu'ati saking nekani salat Jumat. Wa yusannu lan den sunahake apa guslul jumu'ah liman kedue wong yuridu kang ngarepake sapa man ayyahdura yen to ngadiri sapa ikilah man al jumu'ata ing Jumatan. Wal afdhalu utawi kang luwih utama iku takhiruhu ngakhirake ikilah adus Jumat inda iradatil khuruji nalikane ngarepake metu lis sholati krana arahi salat. Bab ini menerangkan tentang mandi-mandi yang disunnahkan oleh syariat Islam. Mandi-mandi yang disunnahkan oleh syariat Islam ternyata jumlahnya banyak banget. Di antaranya yang pertama yaitu mandi Jumat. Dan dikatakan dari sekian mandi yang disunahkan yang paling afdol itu mandi untuk menghadiri sholat Jumat. Bahkan ada yang mengatakan tentang wajibnya mandi untuk pergi Jumatan. Akan tetapi madhab Syafi'i dalam madhabnya mengatakan mandi sholat Jumat, mandi untuk sholat Jumat itu hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Lalu kapan masuk waktunya mandi Jumat? Yaitu dimulai ketika fajar telah terbit. Berarti ini menjelang habis tulu'il fajri. Terbitnya matahari jam berapa? Ini awal mula kita semua disunahkan untuk mandi Jumatan. Nah, yang terakhir waktu untuk melakukan sunnahnya mandi untuk Jumatan yaitu ketika kita mau menghadiri sholat Jumat. Berarti ini kebiasaan urufnya masyarakat Karangklesem ini Jumatannya berangkatnya jam 12. Berarti kurang seperempat jamnya itu waktu akhir untuk mandi. Atau bahkan lebih dari itu barangkali. Wa yusannu liman yuridu, kesunahannya disunahkan bagi seseorang yang menginginkan untuk berangkat Jumatan ini disunahkan untuk mandi. Ini logis alasannya mengapa kita itu disunahkan mandi sebelum berangkat Jumat, karena
Islam itu sangat menjunjung tinggi dengan kebersihan. Dengan kebersihan itu menyebabkan kita ini merasa nyaman, merasa betah untuk berlama-lama di rumah ibadah, yaitu masjid atau musola. Untung ini masjid kita bersih, sehingga kita ini betah. Syukur ada AC-nya, ada kulkasnya. Ini tambah betah lagi. Berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang itu menjadi betah di masjid, maka hukumnya wajib. Password wifi, Masya Allah. Ini bukan itu. Dalil kaidah fikih malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ini untuk mengomentari mandi Jumat. Jika seseorang berangkat Jumatan dengan mandi, itu ibadahnya menjadi sempurna, bisa menyebabkan orang lain ini tidak kena madorot, maka mandi itu menjadi wajib. Tapi hukum asal memang sunnah. Ya, ini masuk malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Segala sesuatu tidak akan sempurna kecuali menggunakan sempurna tersebut. Maka sesuatu tersebut hukumnya wajib. Lebih dari itu persoalan mandi, kalau memang habis Jumatan kok seseorang ini harus makan gitu, dan membutuhkan betul, maka ini bukan fatwa loh, sedekah untuk makanan itu yang menjadi baik. Itu sedekah makanan itu menjadi baik. Yang menjadi persoalan itu kadang-kadang memang orang itu lupa dengan esensi. Mestinya setelah sholat itu dzikir terlebih dahulu, apalagi setelah waktu sholat itu saat mustajab untuk berdoa, begitu. Tapi kadang-kadang mohon maaf, adanya anak-anak kecil itu memang marwahnya anak kecil itu di makanan, Bapak Ibu. Jadi kalau urusan makanan itu rela untuk desek-desekan, rela untuk jotos-jotosan, rela untuk berisik. Nah ini, maka harus ditata bagaimana caranya begitu. Ini bagian dari memberdayakan masjid, pemberdayaan masjid biar masyarakat itu merasa aman, nyaman. Tapi kadang-kadang lebih dari itu atau kurang dari itu. Nah ini memang harus ditata dengan baik. Apalagi masjid itu banyak musafir. Apalagi masjid itu banyak fakirnya. Ini. Maka tradisi ketika Ramadan menjelang maghrib, di situ menghidupkan waktu sore menjelang maghrib dengan diisi tolabul ilmi, terus berdoa bareng, terus takjil bersama, futur bersama, buka-buka bersama, itu juga sesuatu yang baik dalam rangka satu menghidupkan masjid, yang nomor dua mensyiarkan agama Islam, yang nomor tiga mensyiarkan bulan Ramadan atau puasa. Sehingga ada bedanya, jangan sampai masjid itu tidak ada bedanya antara Ramadan dengan hari-hari biasa. Nah ini kembali ke persoalan, kalau mengikuti kaidah fikih malayatimul wajib ila bi fahuwa wajib, bahwasanya mandi itu dapat menyempurnakan sholat Jumat, maka mandi itu hukumnya menjadi wajib. Mengapa? Karena orang yang Jumatan itu jumlahnya banyak, apalagi ini musim kemarau, tidak ada orangnya sudah nggak mandi, bajunya sudah kotor, terus keringetan, terus duduknya di bawah kipas angin. Ini kira-kira kita semua yang ada di sampingnya nyaman apa tidak dalam mendengarkan khutbah, dalam melakukan sholat Jumat? Nyaman apa tidak? Tidak. Oleh karena itu, karena diri kita ini tidak suka, maka kita semua harus memulai dari diri
diri. Artinya mewajibkan diri sendiri untuk mandi ketika Jumatan. Meskipun hukum asal tidak wajib, melainkan sunnah. Sama saja halnya ketika kita puasa ini. Sahur itu hukumnya sunnah. Puasa Ramadan, sahur itu hukumnya sunnah. Akan tetapi kalau kita tidak sahur, maka kita tidak kuat untuk puasa. Maka sebab itu sahur menjadi hukumnya menjadi ngoten niku. Nggih. Tapi hukum asalnya sunnah. Kalau ada seseorang yang tidak sahur kok kuat puasanya, ya enggak masalah. Enggak masalah. Tapi saya yakin warga Karangklesem ini ya sahur semua, kecuali anak kecil sudah enggak pada main kalau malam-malam niku loh. Kecuali anak-anak main kentongan itu loh. Ya kadang-kadang berisiki wong turu gitu. Tapi dipikir-pikir juga ada manfaatnya. Akhirnya ibu-ibu yang belum masak karena kedengaran anak-anak itu, begitu juga ketika ada ini siaran dari masjid ini, Bapak Ibu. Nah, itu juga sesuatu menurut saya ya bermanfaat bagi masyarakat. Mengapa? Karena sudah menjadi kebiasaan ketika warga sekitar masjid itu ketika mendengar itu jadi bangun. Ketika bangun akhirnya memasak lalu melakukan sholat sunnah lalu deres begitu. Kadang juga karena tidak adanya informasi dari masjid, sahur itu ada satu keluarga yang tidak sahur. Karena terlelap dalam tidur. Wonten apa mboten sing kados ngoten? Nah, ya kadang-kadang negatif dan positif. Tapi kalau menurut kami ya saatnya Ramadan lah. Kita afdolnya itu puasa itu sahur. Maka dengan informasi di masjid sejauh itu memang tidak mengganggu. Artinya dengan informasi yang humanis yang menyebabkan orang itu tidak marah ya penting memang. Napa malih tarhim atau imsak tasaharun niku nggih. Itu juga menurut kami penting karena apa? Ya mengingatkan saudara-saudara kita, masyarakat kita yang tidur lelap sehingga tidak bangun karena tidak ada siaran apa saja. Lah masjid ini menjadi sumber sentral untuk mensiarkan adanya bulan Ramadan. Kembali ke persoalan wal afdalu ta'khiruhu inda iradatil khuruji lis-shalah. Yang paling afdol mandi salat Jumat itu ketika hendak keluar dari rumah menuju salat Jumat. Mengapa? Ya karena orangnya masih nanti kalau sampai masjid harapannya itu badannya masih seger, baunya masih wangi, apalagi bajunya juga wangi itu sehingga orang itu merasa betah dan nyaman di dalam masjid. Niki nggih. Berarti ini menjadi himbauan bagi kita sebisa mungkin ketika mau sholat Jumat disunnahkan untuk mandi karena manfaatnya banyak sekali.